film Gudang Merica. Yo, alhamdulillah. Deg-degan nggak nih? Mulai pengen tayang nih. Deg-degan sekali. Sekarang berarti tinggal tanggal berapa sih sekarang? 15 ya? 15. Ya 6 hari lagi, seminggu lagi, kurang dari seminggu lah. Oke. Ini ada pertanyaan penting sih. Pertama nih kita udah lihat trailer, lucu ya lumayan. Dan serem juga. Pertanyaan penting. Idi. Pertanyaan penting pertama. Jangan ragu-ragu, bro. Pertanyaan penting pertama adalah. Kenapa saya tidak diajak gitu kan? Bukan. Seberapa besar peran Benny? Benedictus Siregar ini adalah bisa dibilang kan benang merah perfilman Indonesia. Yoi. Dia tulang ekor komedi Indonesia. Tulang punggung komedi Indonesia. Sekarang tuh rata-rata bisa dibilang di bulan Mei saja akan ada 3 film yang rilis, itu ada Benny semua. Wih. Tahu kenapa? Kenapa? Murah dia. Ya. Tapi bisa ngangkat ya. Tapi bisa ngangkat, luar biasa itu Benny, begitu dia entah kenapa dia memang star powernya ada gitu. Jadi screen presence-nya tuh begitu di layar tuh wah. Cuma memang pas giliran di ruang editing ngewarnainnya susah. ini agak ungu atau gimana nih warna kulitnya gitu. Tapi Benny luar biasa Benny. Dan lagi-lagi Fatih Unru. Kenapa dia terus udah kayak Christopher Nolan sama Cillian Murphy? Betul. Fatih Unru ini adalah kali ketiga dia bermain di film saya karena apa ya, anaknya asik gitu, terus juga aktingnya juga bagus banget. Bisa disetel. Jadi ini nangisnya nggak di situ nih, kurang dikit, oke. Atau justru gue pengennya lebih dalam nih nangisnya, keren dia. Emang dari almarhum ayahnya kan dia, didikan aktingnya luar biasa itu. Terus peran Enggok di sini ngapain? Katanya diajak juga diajak lagi ya? Angga Enggok itu rekan saya di Podcast Mas, memang dia spesialisasi memerankan mayat. Gitu ya. Di film Modal Nekat itu dia jadi mayat. Nah, di sini di Gudang Merica dia juga jadi mayat lagi. Nggak ada nama karakternya lagi katanya ya? Nggak ada, pokoknya mayat satu aja pokoknya. Di skripnya ada mayat satu gitu. Nah, ini kan film genre horor komedi. Ini ngikutin pasar apa emang idealisnya seorang sutradarto? Pengen nyobain juga sih, pengen nyobain belajar. Ya kan saya bikin film tuh pengen belajar bikin film gitu. Nah, ketika ada tantangan dari Multivision untuk bikin horor komedi, ya pengen juga. Karena ternyata bikin film horor tuh baru belajar lagi, oh ada trik untuk menyembunyikan si hantu tuh seperti apa. Terus tidak boleh si hantunya tuh di bagian-bagian tertentu di film itu tidak boleh kelihatan gitu. Begitu dia kelihatan, hantu kelihatan, dari titik itu ke belakang itu udah nggak menakutkan lagi buat si penonton gitu. Kayak gitu-gitu ya. Jadi pelajaran ilmu baru gitu. Persentase horor dan komedinya berimbang atau gimana? Berimbang sih, kalau menurut kemarin yang nonton sih lumayan berimbang ya. Kayaknya horornya sekitar 40%, tapi komedinya 60%. Nah, dengar-dengar nih ada komedi-komedi pinggir jurang nih di Gudang Merica. Sepinggir apa jurangnya ada nih? dong gitu. Kan memang saya adalah seseorang yang selalu kritis dengan performa pemerintah kita. Pokoknya ada satu momen, jadi gini, si karakter yang diperankan si Benny itu, dia itu adalah seseorang yang menggarap semua pekerjaan di situ. Satpam iya, staf rumah sakit iya, terus juga jagain apotik gitu, tukang kebun juga. Ya, dia mengeluhkan, ini ya biasalah sejak efisiensi semua kerjaan saya ambil, tapi gajinya tetap 1 orang. Tapi apa mau dikata, rakyat kecil bisa apa melawan rezim penguasa gitu. Padahal banyak yang rangkap jabatan juga ya. Iya betul. Dan ini katanya menerapkan syuting sehat. Syuting sehat. Apa tuh syuting sehat? Sesehat apa? Jadi kan kalau pemahaman umum syuting sehat itu biasanya di 12 jam, 13 jam. Kalau saya syuting tetap 20 jam tapi tetap pakai vitamin. Enggak lah, jamnya. Oh jamnya. Jamnya diusahakan tetap 12, 13, maksimal 14 jam lah. Kalau lebih ada lemburan nggak? Enggak kali. Sama kayak dia nih. Ketawa mulu nyengirnya bang ya, capek ya. Iya. Cuma dibayar 100 ribuan ini gimana sih episode? Orang dibayar. Terus yang unik sebenarnya Ardhito ya. Ardhito Pramono, sahabat kita tuh. Iya betul. Itu katanya dirubah banget tuh. Sosok nggak kayak Ardhito banget lah. Iya emang Ardhito kan udahlah Ardhito gitu, si ganteng gitu. Sementara di sini dia memerankan
seorang mahasiswa kedokteran yang dia pura-pura gitu. Sebenarnya dia itu adalah cleaning service yang punya histori, punya sejarah, yang kenapa dia menyamar jadi mahasiswa kedokteran koas. Nah, Ardhito tuh kayaknya nggak cocok itu jadi cleaning service, jadi harus rambutnya akhirnya kita catok, kita belah tengah, soalnya begitu udah belah pinggir terus begini, udah Ardhito banget tuh. Yoi. Ya kan? Jadi harus dibelah tengah terus dibikin agak-agak cupu-cupu gitu. Tapi dia oke ya. Oke. Sampai berubah ton suaranya juga Betul. ya. Tapi waktu syuting ini belum pacaran sama Davina dia. Masih PDKT kali ya. Mungkin ya, saya nggak tahu ya. Iya. Kalau di lokasi lagi WA-WAan saya nggak tahu ya. Berarti gitu. sekarang udah pacaran. Nggak tahu juga saya ya. Nggak tahu ya saya. Bang, lu ini film ketiga ya? Film ketiga. Target lu penonton gimana? Optimis gak dengan, mungkin jamnya juga bagus juga ya, banyak libur panjang di... Amin. Ya kalau kata Pak Rambu Jabi waktu pertama kali, ini kan ide ceritanya tuh lumayan gila ya. Jadi ntar mungkin baru ketika nonton baru, wah akan bertanya-tanya, kok bisa sih ide film kayak gini di approve gitu, disetujui bahkan bikin film kan mahal ya, nggak murah gitu. Terus ini mah lumayan agak-agak crazy gitu idenya. Nah, Pak Ram bilang ya udah, ini duit saya terserah kamu apain, cuma balikin double ya gitu. Jadi targetnya 3 juta penonton lah ya, tolong ya dibantu ya guys ya, ya tolong ya. Hai, nonton jangan gratisan doang, bayar. Mantap. Ya kan tadarotan Rampung Jabi. Iya. Jadul banget ya. Bang, lu seberapa diberi kebebasan sih untuk nggarap Gudang Merica sama Pak Rampung Jabi? Beneran sebebas itu. Jadi waktu awal juga cuma nge-pitch cerita, itu pun juga Pak Ram nggak dibaca. Saya udah kamu ceritain aja. Saya ceritain bla. Oh, oke bagus tuh, udah jalan. Jalan Pak, serius Pak. Iya, kayak diceritain gini. Iya saya suka itu, udah jalan. Ya udah, selama pengembangan cerita, terus juga sampai ke editing, sampai ke color grading, sampai ke syuting itu nggak direcokin, bener-bener ya udah terserah kamu mau bikin apa. Nah itu enaknya tuh, jadi kita sebagai creator tuh bebas berkarya gitu. Emang sutradara bisa. Wait. Aktor juga main juga, pernah main film kan? Oh iya, bener. MC juga oke. Presenter juga. Podcaster juga. Mending kita ajak main bareng dalam Mabar. Silakan. Let's go. Mabar. Kita mabar. Mabar dulu. singkatan dari main bareng. Oke. Standar ya. Bener. Aku di sini. Oh, di sini silakan. Host baru nih, Kaca. Ya, Kaca. Namanya main bareng, Mabar. Oke, Mabar. Ada beberapa pertanyaan, jawab cepat ya. Oke. Pilih Omes atau Surya? Omes. Kenapa tuh? Omes bestie aku sejak lama. Oke. Mending jadi podcaster atau sutradara? Podcaster. Lebih deg-degan mana? Lupa ulang tahun istri apa film Gudang Merica nggak ada yang nonton? Lupa ulang tahun istri lagi. Ada lagi, Matika. Terakhir ya, pilih Prabowo atau Jokowi? Saksikan terus, pokoknya jangan lupa nonton Gudang Merica. 21 Mei 2026, nonton di hari pertama di bioskop tayangnya. Let's go. Oke, thank you Bang Danto. Kasih. Jangan lupa besok kita, minggu depan nonton lagi Midnight Live. Kacau ya. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.